Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada Pak Wi dan teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai letusan dan kolom komposit. Perkenalkan, nama saya Marcelina Eka Ayu dengan NIM 20B10009. Yang pertama, lendutan. Lendutan pada struktur komposit biasanya lebih kecil daripada lendutan yang terjadi pada struktur non-komposit. Hal ini dikarenakan pada struktur komposit, momen inersianya itu lebih besar dibandingkan momen inersia pada struktur non-komposit, dan akibatnya lendutan tersebut akan lebih kecil. Lalu momen inersia pada struktur komposit sendiri tercapai pada saat beton sudah mengeras, sehingga letusan yang dihitung sebelum terjadinya pengerasan pada beton akan ditanggung oleh profil BC. Lalu yang kedua, pada beton akan mengalami gaya tekan sehingga akan menimbulkan gejala rangka atau crack. Dan hal ini bisa terjadi dalam jangka panjang, dan solusinya itu dengan mengurangi luasan pada plat dengan menggunakan rasio modulus, yaitu membagi lebar plat dengan 2N atau 3N. Selanjutnya, momen inersia jangka panjang pada konstruksi unshored atau tanpa perancah. Yang pertama itu menghitung momen inersia IS, di mana momen inersia profil baja menghitung lendutan pada saat beton sebelum mengeras. Lalu yang kedua itu ada ITR, di mana momen inersia dari penampang komposit yang dihitung dari lebar efektif B per N, dan untuk menghitung lendutan akibat adanya beban mati dan beban hidup setelah beton mengalami pengerasan. Lalu yang ketiga, menghitung momen inersia ITR yang dihitung berdasarkan lebar efektif B dibagi 2N, yaitu untuk menentukan besar lendutan jangka panjang yang disebabkan oleh beban mati yang bekerja setelah beton mengalami pengerasan. Lalu yang pertama, ini ada soal contoh perhitungan dari lendutan. Soalnya itu menentukan lendutan pada saat konstruksi serta lendutan jangka panjang dari suatu konstruksi komposit dengan profil baja yang digunakan yaitu WF 300-150-6,5 kali 9. Dan data-data yang digunakan sebagai berikut dengan tebal plat atau T sebesar 12 cm, lalu lebar efektif atau B itu 225 cm, lebar antar balok 2,5 meter, mutu beton atau FC aksen itu 27,5 MPa, lalu bentang balok 6 meter, dan N 8. Lalu perhitungan yang pertama itu perhitungan beban. Untuk beban mati sendiri, yang pertama ada perhitungan plat beton, yaitu 0,12 dikali 2400 kali 2,5. 0,12 itu dari tebal plat itu sendiri. Lalu 2400 itu massa jenis dari beton, dan 2,5 itu jarak antar balok. Sehingga ketemu 720 kg per meter atau sama dengan 7,2 Newton per milimeter. Lalu perhitungan begesting, menurut SNI beban dari begesting itu 20 kilogram, lalu dikalikan dengan lebar balok 2,5, sehingga dihasilkan 50 kg per meter atau sama dengan 0,5 Newton per milimeter. Lalu dari mekanikal itu 20 kali 2,5 itu ketemu 50 kg per meter atau sama dengan 0,5 Newton per milimeter. Dan untuk beban plafon itu 28 kali 2,5 menjadi 70 kg per meter atau sama dengan 0,7 Newton per milimeter. Lalu dari beban partisi sendiri itu sebesar 100 kali 2,5 ketemu 250 kg per meter atau sama dengan 2,5 Newton per milimeter. Lalu untuk beban dari profil baja sendiri itu menurut tabel itu sebesar 36,7, ini dapat dilihat pada tabel. Jadi dikonversikan menjadi 0,367 Newton per milimeter. Dan pada beban hidup sesuai dengan data yang diketahui yaitu 400 dikalikan dengan lebar bentang jarak antar balok 2,5 menjadi 1000 kg per meter atau sama dengan 10 Newton per milimeter. Lalu menghitung lendutan pada saat konstruksi. Yang pertama itu lendutan akibat dari plat dan berat sendiri dari profil baja tersebut. Dengan rumus 5 QL pangkat 4 dibagi 384 E kali I. Ini 5, lalu Q-nya itu kan dari berat plat dan juga berat dari profil. Jadi
7,2 ditambahkan dengan 0,367. Lalu bentang baloknya sendiri kan 6.000, jadi 6.000 dipangkatkan 4. Lalu 384 dikali 200.000, ini modulus elastisitasnya. Lalu dikalikan momen inersianya 72, 10, 10 pangkat ini, itu dari tabel, sehingga didapatkan hasil 8,85 mm. Lalu lendutan akibat backcasting juga sama, tapi beban yang dimasukkan itu beban dari backcasting yaitu 0,5 Newton mm. Dia didapatkan nilai 0,58 mm. Lalu sehingga dapat dihitung total lendutan selama masa konstruksi yaitu sigma 1 ditambah sigma 2, 8,85 ditambahkan 0,58 menjadi 9,43 mm. Lalu setelah pelat beton mengeras, aksi komposit akan mulai bekerja sehingga momen inersia akan bertambah sehingga menjadi inersia transformasi yang dapat dihitung sebagai berikut. Lalu untuk menghitung itu perlu menghitung lebar efektif pada pelat itu sendiri. Itu dengan rumus B dibagi N, 225 bagi 8 itu ditemukan lebar efektifnya itu 28,125 cm. Selanjutnya, nah, ini ada gambar dari struktur komposit itu sendiri. Tadi dihitung jadi lebar efektifnya menjadi 28,125. Lalu tebal plat betonnya 12 cm dan ini untuk ukuran bajanya itu sepanjang 30 cm. Lalu yang pertama menghitung luasannya. Untuk plat beton sendiri, luasannya itu didapatkan dari B dikali H, 28,125 dikali 12 didapatkan nilai 337,5. Lalu untuk luas dari profil baja sendiri dapat dilihat pada tabel baja yaitu sebesar 46,78. Lalu nilai Y itu adalah nilai dari titik berat pada plat beton itu sebesar 6 di tengahnya. Lalu untuk titik berat dari WF itu dari 12 ditambahkan dengan setengah titik berat setengah dari panjang baja itu sendiri yaitu 15. Jadi 15 tambah 12 sama dengan 27 cm. Lalu A dikalikan dengan Y didapatkan pada plat beton 225 sedangkan pada profil baja WF 300 didapatkan 1263,06. Lalu selanjutnya menghitung momen inersia. Untuk momen inersia dari plat beton menggunakan rumus per 12 B pangkat 3. Untuk nilai B-nya sendiri tadi kan 28,125 sedangkan untuk nilai hanya itu dari tebal plat beton yaitu 12 cm. Lalu didapatkan nilai 4050. Lalu untuk momen inersia dari profil baja sendiri itu dapat dilihat pada tabel itu sebesar 7210. Lalu nilai D itu adalah jarak dari garis netral menuju titik berat. Tadi kan sudah didapatkan untuk menghitung garis netralnya itu dengan cara penjumlahan dari A kali Y dibagikan dengan penjumlahan dari A. Ini dari 3.288,06 dibagi dengan 184,28 ditemukan garis netral itu sepanjang 8,56 cm dari atas. Sehingga nilai D dari plat beton itu 8,56 dikurangi dengan titik berat beton itu 6. Berarti 8,56 kurangi 6 itu ketemu 2,56. Lalu untuk D dari profil baja sendiri itu kan tadi untuk nilai Y-nya 27. Jadi 27 dikurangi 8,56. Jadi ketemu 18,44. Lalu menghitung I0 ditambah A dikalikan B kuadrat. Lalu untuk plat beton ketemu 6.261,84 dan untuk profil baja sendiri ketemu 23.116,77 dan totalnya itu menjadi 29.378,61. Lalu selanjutnya menghitung lendutan akibat adanya beban mekanikal, plafon, dan partisi. Itu sama dengan rumus sebelumnya. Jadi sigma 3 ini Q-nya dari mechanical 0,5, lalu beban dari plafon 0,7 dan beban dari partisi 2,5. Lalu untuk
384, lalu modulusnya tetap sama 200.000, namun momen inersianya menggunakan momen inersia dari perhitungan tabel tadi, yaitu sebesar 29.378,61 dikali 10 pangkat 4, sehingga ditemukan lendutannya sebesar 1,06 mm. Lalu lendutan akibat beban hidup, ini untuk Q-nya dimasukkan beban hidup sebesar 10. Lalu untuk ITR-nya masih sama dengan yang sebelumnya, itu didapatkan hasil 2,87 mm. Lalu untuk menghitung lendutan jangka panjang akibat adanya beban rangka, lebar efektif pada pelat direduksi sebesar 50%, sehingga dihitung BE 225 dibagi 2N, itu N-nya tadi diketahui 8, jadi 2 kali 8, ditemukan hasil 14,0625 cm. Jadi ini lebar efektifnya yang digunakan yang sekarang itu 14,0625 cm. Lalu ini sama dengan yang tadi, dengan lebar efektif yang berbeda untuk menghitung nilai ITR yang terbaru. Lalu luas pada pelat beton didapatkan dari perkalian 14,0625 dikalikan dengan 12. Lalu luas dari profil baja sendiri didapatkan dari tabel. Lalu untuk nilai Y-nya masih sama, 6 dan 27. Lalu untuk nilai A dikalikan dengan Y, untuk pelat beton didapatkan hasil 1012,5. Dan untuk profil baja tetap sama, 1263,06. Lalu untuk I0-nya pada part beton berarti menjadi 1/12 dikalikan dengan B, yaitu 14,0625 dikalikan 12 pangkat 3. Didapatkan hasil 2025. Sedangkan pada profil baja, momen inersianya dapat dilihat di tabel, yaitu sebesar 7.210. Lalu menghitung garis netral dari atas, itu dengan penjumlahan A dikali Y itu 2275,56 dibagikan dengan penjumlahan luas, yaitu 215,53. Jadi garis netral dari atas itu ditemukan 10,56 cm. Untuk nilai D sama, yaitu 10,56 dikurangi 6 untuk plat beton jadi 4,56. Dan untuk profil baja itu 10,27 dikurangi 10,56 ditemukan 16,44. Lalu nilai I0 ditambah A D kuadrat didapatkan untuk plat beton itu 5.533,92 dan pada profil baja ditemukan 19.853,4. Jadi total dari I0 ditambah A D kuadrat itu 25.387,32. Lalu untuk perhitungan lendutan jangka panjang akibat beban rangka dihitung kembali dengan momen inersia yang sudah mengalami perubahan pada lebar efektif balok. Itu Q-nya tetap sama dengan yang di atas tadi dari mechanical, plafon, dan partisi. Lalu untuk ITR-nya menjadi 25.387,32 kali 10 pangkat 4. Jadi lendutan jangka panjang akibat rangka itu ditemukan 1,23 mm. Lalu rangkuman dari perhitungan lendutan pada saat konstruksi atau struktur komposit belum bekerja, yaitu baja menanggung beban dari beban pelat dan beban baja itu sendiri itu sigma 1 ditambah sigma 2 ditemukan 9,43 mm. Lalu untuk lendutan jangka pendek tanpa adanya beban hidup itu dari sigma 1 ditambah sigma 3 ditemukan hasil 9,91 mm. Lalu pada lendutan jangka pendek dengan beban hidup itu sigma 1 tambah sigma 3 tambah sigma 4 itu 8,85 tambah 1,06 tambah 2,87 ditemukan 12,78 mm. Lalu yang keempat, lendutan jangka panjang tanpa adanya beban hidup itu sigma 1 tambah sigma 5, yaitu 8,85 tambah 1,23 menjadi 10,08 mm. Lalu untuk yang kelima itu lendutan jangka panjang dengan adanya beban hidup, yaitu sigma 1 tambah sigma 4 tambah sigma 3. Itu menjadi 12,95 mm. Nah, selanjutnya masuk ke materi kolom komposit. Lalu pembuatan kolom komposit sendiri itu ada dua jenis kolom komposit. Yang pertama, kolom baja yang dilapisi oleh beton, lalu yang kedua itu beton yang dilapisi oleh baja. Untuk persyaratannya ini diatur pada SNI 03/1729 tahun 2002 pada pasal 12.3.1.
Untuk yang pertama, luas penampang profil minimal 40% dari luas penampang pelintang kolom komposit. Jika kurang, kolom akan bereaksi sebagai kolom beton biasa. Lalu yang kedua itu pada profil baja yang diselubungi oleh beton. Yang pertama menggunakan tulangan longitudinal dan lateral dengan jarak kurang atau sama dengan 2/3 dari dimensi terkecil pada penampang kolom. Lalu luas penampang melintang longitudinal dan tulangan transversal minimal itu 0,18 mm persegi dari jarak antar tulangan. Lalu untuk selimut betonnya itu minimal 40 mm dari tepi terluar ke dalam ke tengah atau ke tulangan. Lalu untuk tulangan longitudinal harus menerus pada lantai tingkat kecuali tulangan tersebut berfungsi sebagai pengekang. Lalu yang syarat ketiga itu kuat tekan beton atau mutu beton atau FC aksen antara 21 sampai 55 MPa pada beton normal dan minimal 28 MPa pada beton ringan. Lalu yang keempat itu tegangan leleh profil dan tegangan pada tulangan itu kurang dari 380 MPa. Lalu soal contoh perhitungan untuk kolom komposit, ini ada gambarnya detail dari tulangan kolom itu sendiri. Lalu menghitung nilai kuat tekan cara dari kolom komposit itu sendiri. Ini ada selimutnya 4 cm, lalu tulangan utamanya itu sebesar 4D22, lalu sengkangnya 10 dengan jarak 250, lalu lebar dan tinggi balok sama lebar dan tinggi B dan H balok kolom sama yaitu 50 cm. Lalu dengan panjang kolom atau tingginya 3,6 meter, lalu mutu beton atau FC aksen 25 MPa dan FY 400 MPa. Lalu yang pertama menghitung dari luas beton itu sendiri, itu dengan lebar kolom itu 500 kali 500, jadi ketemu 250.000 mm persegi. Lalu untuk luas profil yang digunakan AS itu 11.950 mm persegi itu didapatkan dari tabel baja sesuai dengan profil baja yang digunakan. Ini profil baja menggunakan yang 310/15 nih. Nih, untuk luasannya 119,8. Lalu memeriksa syarat luas minimum dari profil baja itu dengan rumus AS dibagi dengan AC itu 11.980 dibagikan dengan 250.000 dikali 100%. Jadi ketemu 4,79%. Itu lebih dari 4% sesuai dengan persyaratan di awal tadi. Jadi oke. Lalu lanjut untuk memeriksa syarat jarak sengkang atau pengikat lateral. Jarak sengkang itu 250 mm minimalnya, lalu menghitungnya 2/3 kali 500 itu sama dengan 333,3 mm. Jadi 250 kurang dari 333,3 mm. Oke. Lalu melanjutkan dengan memeriksa syarat luas tulangan longitudinal. Lalu untuk jarak antar tulangan longitudinal sendiri ini dari lebar kolom 500 dikurangi dari selimut kolom tersebut 2 kali 40, lalu dikurangi dari tulangan lateral itu atau sengkang 2 kali 10, lalu dikurangi dari tulangan longitudinalnya 1/22. Jadi ketemu jarak antar tulangan longitudinal itu 378 mm. Lalu untuk luas tulangan longitudinal itu biasa dari rumus luas lingkaran 1/4 pi T kuadrat. Untuk tulangan longitudinalnya menggunakan diameter 22. Jadi 1/4 kali pi kali 22 kuadrat. Ketemu 380,13 mm kuadrat. Ini 0,18 dari syaratnya 380,13 itu lebih besar dari 0,18 dikalikan dengan 378 atau jarak antar tulangan longitudinal atau itu sama dengan 68,04 mm persegi. Jadi persyaratan untuk luas tulangan longitudinal itu memenuhi syarat. Lalu selanjutnya itu memeriksa syarat pada tulangan lateral. Dengan luas tulangan sengkang itu 1/4 pi kali T kuadrat, yang digunakan 10.
di 10 kuadrat, lalu ketemu luasannya 78,54 mm persegi. Itu lebih besar dari 0,15 dikalikan jarak antar sengkang 250 atau sama dengan 45 mm persegi. Jadi persyaratan untuk tulangan lateral memenuhi syarat. Lalu selanjutnya, menghitung tegangan lelai yang sudah dimodifikasi. Ini untuk luas total tulangan longitudinal, itu menghitung AT, itu dengan 4 dikalikan dengan 380,13, itu ketemu 1520,52 mm persegi. Lalu untuk luas neto beton atau AC dapat dihitung dengan luas beton AC dikurangi dengan luas beton asli dikurangi dengan luas profil baja atau AS tadi, lalu dikurangi luas longitudinal atau AT yang tadi barusan dihitung. Ini 250.000 dikurangi 11.980 dikurangi 1.520,22. Ketemu luas neto beton itu 236.499,78 mm persegi. Lalu untuk profil baja yang diberi selubung beton, itu ada ketentuannya dengan C1 0,7, C2 0,6, dan C3 0,2. Lalu untuk menghitung FMY dengan rumus FY ditambah C1 dikali FYT dikalikan dengan AT dibagi dengan AS, lalu tambah dengan C2 dikalikan FC aksen atau mutu beton, lalu dikalikan dengan AC dibagi dengan AS. Ini 240, lalu ini C1-nya 0,7, FY-nya diketahui 400, lalu untuk nilai AT itu sebesar 1520,52 ini. Lalu untuk AS-nya 11.980 yang tadi dari tabel baja. Lalu untuk C2-nya ini C3-nya 0,6. Ini di 0,6, EC2-nya 0,6 dikalikan dengan mutu beton 25, lalu dikalikan dengan AC sebesar ini 236,499,78, lalu dibagi dengan AS 11.980, lalu ketemu FMY itu sebesar 571,66 MPa. Lalu menghitung modulus elastisitas modifikasi dengan rumus modulus elastisitas itu EM itu sama dengan E ditambah C3 dikali EC dikali AC dibagi dengan AS. Nah, lalu untuk modulus elastisitas awalnya kan 200.000. Terus ditambahkan dengan C3 itu 0,2 dikalikan EC-nya 24100. Terus ini untuk AC-nya 236,499,78 dibagikan dengan AS 11980. Ketemu modulus elastisitas modifikasi itu sebesar 295152,66 MPa. Lalu menghitung jari-jari girasi pada kolom komposit dan diambil dari nilai terbesar. 0,3B itu 0,3 dikali lebar kolom 500 ketemu 150 mm dan RY perbandingan dengan RY itu didapatkan dari tabel baja 75,1 mm. Jadi yang diambil itu yang pertama, jadi menggunakan RM 150 mm. Lalu selanjutnya menghitung kuat tekan kolom komposit. Lambda C sama dengan K C dikali L dibagikan dengan RM Pi, lalu akar FMY dibagi EM atau modulus yang sudah modifikasi. Itu 3.600 dibagikan RM tadi 150 dikali Pi, lalu untuk FMY tadi ketemu 501,66 dan modulus modifikasi 295152,66. Jadi lambda C-nya ketemu 0,336. Nah, karena lambda C itu kurang dari 0,25 tapi lebih dari lambda C itu lebih besar dari 0,25 dan kurang dari 1,2, maka nilai B-nya ini menggunakan rumus ini, W-nya. 1,43 dibagi 1,6 dikurangi 0,67 lambda C. Lambda C-nya dimasukkan, ketemu nilai W 1,04 atau nilai omega-nya. Lalu menghitung FCR itu dengan rumus FMY dibagi dengan omega yang tadi.
Ini jadi 571,66 dibagi 1,04, jadi nilai FCR-nya ketemu 549,67 MPa. Lalu menghitung N ini sama dengan rumus AS dikalikan dengan FCR. AS-nya di 11.980 dan nilai FCR-nya yang barusan hitung 549,67. Jadi ketemu NN-nya 6585.046,6 Newton. Lalu dengan keamanan, jadi Pi dikalikan NN, ini Pi-nya menggunakan 0,85, jadi ketemu sebesar 559,73 ton. Nah, selanjutnya menghitung kuat tekan aksial rencana dari profil WF 300-310-15 adalah ini dari Pi-nya 0,85, lalu ini AS 11980 dan ini FY-nya tadi 240, jadi ketemu 244,3920 Newton. Lalu beban tekan aksial rencana yang dipikul oleh beton itu PNNS-nya kan didapatkan dari PNN dikurangi PNNS. Jadi yang tadi sebelumnya PNN didapatkan 5597289,61 dikurangi dengan PNNS 244,920. Jadi PNNC yang tekan aksial dipikul oleh beton itu sebesar 315,3369,61 Newton. Lalu ini untuk perhitungan persyaratan apakah memenuhi syarat atau tidak itu dari 1,7 pi FC aksen dikalikan dengan AB 1,7 lalu pi-nya 0,6 lalu mutu betonnya 25 dan luas netonya itu 250.000 itu ketemu 6375000 itu lebih besar dari nilai PNNC, jadi memenuhi persyaratan. Sekian presentasi mengenai materi lendutan dan kolom komposit. Terima kasih.